Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang ilmu atau kaji-kaji, ajian-ajian yang ada di Sumatera Barat. Ya, sebelumnya saya sedang memakai baju DV Level 9, jaket DV Level 9 dan celana DV Level 9. Sangat berkualitas sekali. Jika ingin mendapatkannya, silakan di kota-kota kesayangan Anda. Selalu ada kodenya yang berlambangkan DV Level 9. Oke bro, jadi ada sebuah ilmu yang sangat gawat sekali yang sering digunakan oleh orang-orang Minang. Mungkin pada saat ini sudah mulai punah, tapi tidak apa-apa, karena ilmu ini sangat mematikan sekali. Ya, ilmu itu adalah tinggam. Tinggam ini adalah semacam sihir, atau orang Pulau Jawa menyebutnya dengan santet. Tinggam adalah salah satu jenis santet yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Adapun tinggam yang disebut adalah tinggam pari. Nah, biasanya tinggam ini konon sangat mematikan. Begitu pendapat sebagian orang. Memang santer, tinggam ini tidak serta-merta membunuh korban, tapi menyiksa korban secara perlahan. Puncak dari santet tinggam pari ini adalah leher korban berlubang. Apa yang kena tinggam itu akan berlubang, seperti leher, ketiak, dan lain-lain, dan mengeluarkan cairan yang amat busuk. Menjadi ciri-ciri dari santet tinggam ini, leher berlubang atau ada lubang di bawah dagu atau dekat kemaluan, pokoknya banyak lah. Media tinggam pari ini adalah ekor ikan pari, makanya disebut dengan tinggam pari. Konon tinggam pari ini sangat ampuh, karena setelah ekornya diambil, ikan pari kembali dilepas ke laut. Jadi proses pelaksanaan santet tinggam ini adalah dengan memakukan tulang ikan itu di pohon yang bergetah seperti pohon nangka, kates, dan lain-lain. Tentu dengan proses gaib, pemakuan tulang ikan pari tersebut dilakukan. Biasanya bersamaan dengan terpakunya tulang ikan pari tersebut, maka korban akan merasakan sakit yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya korban akan merasakan ada benda yang bergerak dalam tubuhnya, disertai sakit yang luar biasa. Hingga puncak dari santet tinggam ini, leher korban akan bolong serta mengeluarkan cairan yang berbau busuk, bergumpal. Jika tidak segera diobati, maka sudah dipastikan penderita akan mendera kesakitan. Bahkan lama-kelamaan tentu nyawa sebagai taruhannya, karena akan hilang nafsu makan dan lain-lain. Penyakit ini biasanya diderita oleh seseorang pada leher, dada, ketiak, dan sela-sela lainnya, jari. Mulanya seperti bisul, lama-kelamaan pecah, mengalami infeksi, dan terus berkembang dan bernanah. Biasanya tidak bisa disembuhkan sampai ajal tiba, kecuali diobati. Itu ceritanya. Jadi ada pula dengan cara menusukkan duri jeruk atau duri pohon jeruk. Bisa juga paku yang sudah karatan pada batang pisang bagian atas. Ini diharapkan akan menumbuhkan penyakit tinggam pada leher seseorang yang dituju, dan seterusnya. Tetapi kalau ada orang pintar dengan kekuatan magic yang lebih dari kekuatan si pelaku, maka orang pintar itu bisa menyembuhkan dengan menancapkan jarum ke sebuah jantung pisang. Penyembuhan oleh dukun biasanya dilakukan dengan mencari di mana benda mengandung kekuatan magic itu ditancapkan. Kalau ketemu, maka itu dicabut dan penyakitnya akan sembuh. Nah, akibat perbuatan ini, maka hasilnya pun bermacam-macam. Bisa berbentuk penyakit fisik, seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa juga berbentuk gangguan mental yang bersifat berat seperti gila, lupa ingatan, atau yang ringan seperti apa yang dikenal dengan mabuk kepayang. Nah, sedangkan alat-alat yang dipergunakan untuk praktek magic ini yang lainnya, di samping buntut pari tadi, ada juga jarum, duri, paku, tulang. Ada juga yang disebut dengan sembilu, yaitu lempengan atau irisan kulit lembu bagian luar yang sangat tajam. Selain itu, maka mantra-mantra atau jampi-jampi pun tidak kurang pentingnya. Alat lain pun masih banyak seperti panah, alat bunyi-bunyian, air, cermin, seruling, dan sebagainya. Suara atau bunyi-bunyian ini semua diisi dengan mantra-mantra atau jampi-jampi
sehingga menimbulkan kesan-kesan tertentu bagi orang-orang yang dituju sebagai sasaran. Nah, tinggam adalah bahasa kuno dari racun ikan pari, ikan yang sangat mematikan daya pecut ekornya ini. Nah, seiring berkembangnya zaman, tinggam tidak lagi menjadi sarana pelepasan sakit hati. Jika dahulu digunakan pendekar setelah kalah adu silat, maka tinggamlah yang berbicara, tinggamlah yang bermain. Selain itu, hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik, karena tinggam ini termasuk dalam perbuatan syirik, karena sebaik-baik meminta perlindungan hanya kepada Allah saja. Nah, selain banyak yang ahli tinggam, orang-orang Minang itu banyak pula yang ahli dalam ilmu agama. Maka lebih baik kita mengikuti orang-orang yang ahli ilmu agama saja. Dan zaman sekarang ini mungkin sudah tidak ada lagi yang namanya tinggam meninggal, karena zaman semakin maju, dan jika kita dendam dengan seseorang, maka balaslah dengan karya, balaslah dengan semangat, dan jadikan itu motivasi. Jika kita kalah dalam bertarung, maka kita lebih giat lagi dalam berlatih. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan salah paham dengan konten saya yang kali ini yang tentang ilmu hitam yang berada di Minang. Ini hanya untuk motivasi kita, dan jauhi perbuatan-perbuatan yang syirik seperti ini. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dafar Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.